Aku lahir dari sunyi, dari kampung kecil bernama Biru, Tarogong Garut, pada tahun 1900. Di antara perbukitan yang sejuk dan suara ayat-ayat suci yang mengalir dari surau-surau kecil, hidupku dimulai. Aku bukan bangsawan, bukan pula pewaris kekuasaan. Aku hanyalah seorang santri yang jatuh cinta pada ilmu dan keheningan. Sejak muda, kakiku melangkah dari satu pesantren ke pesantren lain di tanah Sunda. Aku menimba ilmu fikih, usul fikih, dan tasawuf. Belajar bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk tunduk. Hingga suatu hari, rindu itu memanggil lebih jauh ke tanah suci, ke Mekah Al-Mukarramah. Di sana aku belajar pada para ulama dunia. Aku memahami bahwa agama bukan sekedar hafalan hukum, tetapi jalan hidup yang menuntut keberanian, kejujuran, dan pengorbanan. Aku pulang pada 1933, membawa ilmu, membawa amanah, dan membawa kesadaran. Tanah airku, aku kembali ke Biru, memimpin pondok pesantren Al-Falah. Pesantren tua yang bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat menempa jiwa. Di sanalah aku mengajar santri-santri mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan kelak mencintai tanah air dengan seluruh nyawa. Di balik dinding pesantren, dunia sedang gelap. Belanda menindas, lalu Jepang datang dengan wajah baru, namun tangan yang sama kerasnya. Aku tahu, diam bukan pilihan, karena penjajahan merampas martabat manusia. Agama tidak boleh hanya berdiri di mimbar. Aku menolak seikrei, menolak tunduk kepada selain Allah. Bagiku, membungkuk kepada simbol kekuasaan penjajah adalah luka iman. Penolakan itu bukan tanpa risiko. Aku diawasi, pesantrenku dicurigai. Namun santri-santriku belajar satu hal. Keberanian adalah bagian dari akhlak. Pengaruh spiritual bukan untuk disimpan. Karomah bukan untuk disembunyikan. Bersama santri dan pengikut tarekat, kami bertransformasi dari barisan zikir menjadi barisan laskar, dari kholaqoh menjadi benteng perlawanan. Pesantren Al-Falah Biru tak lagi sekedar pusat ilmu, tetapi pusat harapan. Tempat para pemuda datang bukan hanya untuk mengaji, tetapi untuk bersiap menghadapi zaman yang kejam. Hingga suatu hari, mortir-mortir Belanda diarahkan ke pesantren kami. Tanah suci ilmu itu menjadi sasaran tembak, pertanda bahwa penjajah memahami ulama adalah ancaman. Aku tidak memimpin dengan teriakan, aku memimpin dengan sunyi. Dua jalan kutempuh dalam perjuangan ini, kholwat dan hijrah. Kholwat adalah pengasingan jiwa. Santri-santri terpilih kubina secara rohani. Mereka tidak langsung kuberi senjata. Mereka kuberi iman. Karena aku tahu, tangan yang kuat tanpa hati yang lurus akan mudah goyah. Dalam kholwat, mereka belajar sabar, setia, dan ikhlas. Belajar bahwa mati di jalan kebenaran bukan kehilangan, melainkan kemenangan. Hijrah adalah strategi bertahan. Ketika kampung terancam, ketika pesantren diserbu, aku memimpin santri dan jamaah berpindah. Kami membangun basis baru, mengonsolidasikan kekuatan, lalu kembali.
seperti air yang mengalir. Mundur bukan untuk kalah, tetapi untuk menemukan celah. Ini bukan sekedar taktik perang, ini adalah pelajaran hidup. Bahwa perjuangan bukan hanya soal maju, tetapi tahu kapan menepi. Bahwa mempertahankan iman sama pentingnya dengan mempertahankan wilayah. Di hutan, di pegunungan, di tempat-tempat sunyi, perjuangan itu terus menyala tanpa sorak, tanpa pamrih. Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan diproklamasikan. Ia harus dipertahankan. Maka ketika panggilan itu datang, aku tidak menahan santri-santriku. Kami bergerak dari Garut menuju Surabaya, kota yang kelak menjadi saksi darah dan doa bercampur di jalanan. Dalam pertempuran besar 10 November 1945, santri-santri dari Biru berdiri sejajar dengan laskar dan tentara. Mereka membawa iman di dada dan tekad di tangan. Sebagian gugur. Di antara mereka, Kiai Haji Mustafa Kamil, santri dan pejuang, menjadi syuhada. Namanya mungkin tak tercatat di buku besar sejarah, tetapi ia hidup dalam doa-doa kami. Aku selamat, bukan karena aku lebih berani, tetapi karena Allah masih memberiku tugas. Perjuangan ini bukan milik satu generasi, ia harus diwariskan. Pertempuran itu mengajarkan dunia bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya dipertahankan oleh senjata negara, tetapi oleh santri, ulama, dan rakyat yang bersedia mati demi harga diri. Aku wafat pada 1972. Tubuhku kembali ke Tanah Biru, dimakamkan di kompleks pesantren Al-Falah. Namun aku percaya, perjuangan tidak ikut terkubur. Hingga hari ini makam itu diziarahi. Doa-doa dipanjatkan. Cerita-cerita disampaikan dari lisan ke lisan. Kini namaku kembali disebut. Ada ikhtiar menjadikanku pahlawan nasional. Ada suara dari Garut, dari Jakarta, dari parlemen. Namun bagiku gelar hanyalah simbol. Yang lebih penting adalah ingatan bangsa. Aku ingin dikenal bukan sebagai tokoh besar, tetapi sebagai bukti bahwa ulama tidak boleh bersembunyi di balik kitab. Ketika kezaliman merajalela, bahwa pesantren bukan menara gading, melainkan benteng umat, bahwa jihad spiritual dan jihad fisik bukan dua jalan yang bertentangan, tetapi dua sayap yang harus terbang bersama. Jika cahaya dari biru masih terasa hingga hari ini, maka tugasku belum sia-sia. Aku adalah Saykhona Badruzzaman. Seorang santri, seorang kiai, seorang pejuang yang percaya bahwa iman tanpa keberanian akan redup, dan keberanian tanpa iman akan tersesat. Dan dari Garut, cahaya itu pernah menyala. Semoga ia terus hidup dalam sejarah Indonesia.